Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik dengan buku tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema yang pertama bermain di lingkungan rumah, pembelajaran yang keenam. Nah anak-anak, mari kita simak pembelajaran kita untuk hari ini. Benny berjanji akan bermain pistol air dengan Edo. Sambil menunggu Edo datang, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Tanya Benny kepada ibu. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar mengenai wujud benda. Nah, jadi wujud benda itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud dari benda cair. Jadi, benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk tempat atau wadahnya. Nah, jadi kita lihat nih pada gambar tersebut, Benny mengisi pistol mainannya dengan air. Maka air itu akan berubah bentuknya seperti pistol mainan. Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi kita akan mencari tahu makna dari beberapa kata. Nah, jadi itu adalah kata-kata yang harus kita pahami artinya. Nah, sekarang kata yang pertama adalah kata wujud. Nah, wujud ini maknanya apa sih? Nah, jadi wujud itu maknanya adalah bentuk yang bisa diraba. Kemudian kata yang kedua, ukuran. Nah, ukuran ini maknanya adalah isi benda dalam sebuah ruang. Kemudian yang ketiga, padat. Padat itu maknanya adalah bentuknya tetap atau tidak berubah. Kemudian yang keempat, cair. Nah, cair ini maknanya adalah bentuknya berubah sesuai tempat atau wadahnya. Dan yang kelima adalah kata gas. Nah, gas ini maknanya adalah bentuknya berubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, anak-anak, jadi itu adalah makna kata yang harus kalian pahami artinya dari bacaan tadi. Contoh benda padat di sekitar kita. Nah, jadi ini adalah bentuk benda padat yang ada di sekitar kita dan kita pergunakan setiap hari. Nah, kemudian contoh benda cair di sekitar kita. Nah, di sini ada air, susu, sirup, dan minyak, dan masih banyak lagi benda cair yang kita pakai setiap hari.
Kemudian contoh benda gas di sekitar kita. Nah, di sini ada balon yang berisi udara. Kemudian ada gas LPG. Nah, jadi LPG yang kalian biasa gunakan di rumah itu berisi gas. Kemudian ada uap air. Nah, masih banyak lagi benda-benda gas yang bisa kita temui di lingkungan sekitar kita. Amatilah gambar berikut. Nah, anak-anak, di sini ada gambar Edo dan Beni sedang bermain pistol air. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut Beni melakukan sebuah kesalahan, anak-anak. Nah, setelah kalian perhatikan, apa yang dilakukan Beni? Ya, benar sekali, Beni menembak air ke area wajah Edo dan Edo merasa kesakitan. Nah, anak-anak, jadi jika kalian sedang bermain pistol air, kalian tidak bisa meniru apa yang dilakukan oleh Beni kepada Edo. Nah, jadi kalau misalnya kalian sedang bermain pistol air, kalian tidak boleh mengarahkan pistol kalian ke arah muka atau mata teman kalian, karena itu sangat berbahaya. Nah, anak-anak, sekarang mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini berdasarkan gambar tersebut. Nah, pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Beni dan Edo? Nah, tadi Beni dan Edo sedang bermain pistol air. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana aturan dalam bermain pistol air? Nah, tentunya yang pertama tidak boleh curang. Kemudian yang kedua, tidak boleh menembak air ke bagian tubuh yang berbahaya. Nah, tidak boleh meniru perbuatan Beni kepada Edo tadi. Nah, kemudian yang ketiga, jika sudah selesai bermain, segera ganti baju. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Beni dan Edo tidak mematuhi aturan dalam bermain? Nah, pasti akan terjadi pertengkaran dan permainan tidak akan menyenangkan. Kemudian yang keempat, mengapa diperlukan aturan dalam bermain? Nah, pastinya supaya lebih disiplin dalam bermain dan juga lebih teratur. Kemudian yang kelima, apa manfaat aturan tersebut? Nah, tadi tentunya supaya tidak ada pertengkaran. Kemudian kita juga bermain akan lebih nyaman dan menyenangkan. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, pasti yang terjadi tadi adalah pertengkaran dan juga tidak akan nyaman dalam bermain. Nah, makanya aturan itu harus kita patuhi. Nah, jika itu aturan di rumah, maka semua anggota keluarga wajib mematuhi aturan tersebut. Dan jika itu ada di lingkungan bermain, maka peraturan tersebut harus ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan tersebut. Beni mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Berapa jumlah pistol air semuanya? Nah, tadi pistol Beni itu ada 1. Kemudian pistol Edo juga ada 1. Dan pistol Udin juga ada 1. Nah, berarti ada 3 orang yang membawa pistol. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, kita cukup pakai perkalian. Nah, tadi ada 3 orang yang membawa pistol, dikali masing-masing orang membawa 1. Maka bentuk perkaliannya menjadi
3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, 3 dikali 1 sama dengan 3 sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, banyaknya pistol semuanya sebanyak 3 buah. Nah, kemudian soal yang kedua, 2 dikali 5 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, jadi untuk membuat perkalian tersebut ke dalam bentuk penjumlahan, maka cukup kita tambahkan angka yang di belakang sebanyak 2 kali. Maka hasilnya menjadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, untuk soal yang ketiga di sini ada 4 dikali 2 sama dengan berapa? Nah, untuk mengetahui jumlahnya kita buat dulu ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, untuk membuat penjumlahan berulangnya kita cukup tambahkan angka yang ada di belakang sebanyak 4 kali. Maka penjumlahan berulangnya menjadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini dari buku tema 2, subtema yang pertama, pembelajaran yang ke-6. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.